Sebagian besar dari kalian mungkin masih asing dengan sayuran yang satu ini. Sayuran ini dikenal dengan nama Brussels sprout atau kubis Brussels. Sayuran ini memang masih jarang ditemukan di pasar-pasar di Indonesia. Sekilas, bentuk sayuran ini menyerupai kubis, namun memiliki bentuk sangat kecil, sehingga disebut juga dengan kubis mini. Walau memiliki ukuran yang kecil, satu genggaman kubis mini ini mengandung 4 kali jumlah vitamin C dari sebuah jeruk. Mari kita mengunjungi dan melihat proses pertanian kubis mini Brussels sprout di Amerika. Episode ini bagian dari request saudara Excelina. Jauh sebelum musim panen yang mengasihkan ini, awal mula pertumbuhan kubis Brussels dimulai dari rumah kaca ini. Dalam rumah kaca ini terdapat sekitar 55.000 kecambah kubis Brussels. Aspek penting dari menumbuhkan kecambah yang baik adalah pemilihan benih yang cermat didasarkan dengan tempat atau wilayah yang akan digunakan untuk budidaya kubis Brussels. Kubis Brussels tumbuh paling baik di daerah pesisir yang sejuk. Di Amerika sendiri, tempat yang memiliki kriteria ini ada di sepanjang pantai tengah California dari Salinas hingga Half Moon Bay. Cuaca dingin sempurna dapat memicu mengeluarkan gula dan dapat mengurangi rasa pahit dari kubis mini ini. Setelah mendapatkan benih pilihan, petani akan menempatkan biji pada semai tripod dangkal dengan pemberian air yang cukup dan dibiarkan tumbuh sampai setinggi 10 cm. Setelah bibit kubis Brussels memiliki 7 daun primer, mereka siap dipindahkan dari rumah kaca ke ladang utama untuk dibesarkan. Namun, sebelum dilakukan penanaman bibit kubis Brussels, petani akan menyiapkan ladang dengan melakukan pembajakan dengan traktor plowing yang dilengkapi dengan piringan dan garpu yang bertujuan untuk membalik struktur tanah dan menggemburkan permukaan tanah untuk memudahkan akar kubis Brussels berkembang. Selanjutnya, disusul dengan traktor khusus untuk membuat gundukan atau area tanam dan cekungan untuk area roda traktor saat bekerja. Area bebas ini juga digunakan untuk mengatur jarak antar tanaman. Selanjutnya, setelah ladang siap, petani akan melakukan penanaman dengan traktor khusus yang dimodifikasi untuk melakukan penanaman semi otomatis. Di bagian depan traktor terdapat mesin yang berputar untuk meratakan tanah. Kemudian di bagian tengah terdapat 3 orang yang bekerja yang memasukkan bibit Brussels ke mesin penanam yang akan menancapkan bibit ke ladang dengan jarak yang sudah disetel pada mesin. Kemudian, pada kereta bagian belakang, terdapat satu pekerja dengan ratusan semai tripod berisi bibit kubis Brussels yang siap untuk ditanam. Setelah tanaman kubis Brussels berumur beberapa minggu dan memiliki tinggi sekitar 38 cm, petani akan melakukan pembajakan kedua di sekitar area tanam Brussels dengan traktor yang dilengkapi garpu penggaruk yang akan berjalan di antara barisan kubis Brussels ini. Kemudian perawatan lain yang dilakukan oleh petani adalah pemberian pupuk.
Biasanya pemberian pupuk dilakukan 2 kali dalam setiap musim. Dengan 1 dosis pemupukan organik dilakukan pada awal pemupukan, karena memiliki dampak pelan namun akan memenuhi kebutuhan nutrisi sepanjang pertumbuhan kubis brasol. Setelah berumur sekitar 4 bulan, tanaman kubis brasol akan memiliki tinggi antara 60 hingga 90 cm. Dengan sayur kubis brasol sudah mulai terlihat memiliki ukuran diameter sekitar 2 hingga 4 cm di sepanjang batang pohon ini. Artinya, kubis brasol sudah memasuki musim panen. Selanjutnya, pada musim panen kubis brasol, petani akan membawa traktor pemanen khusus yang dapat melakukan pemanenan dengan semi otomatis, di mana mesin traktor ini bekerja dengan bantuan manusia pada bagian depan traktor pemanen. Pada mesin traktor pemanen yang kecil, traktor akan dibantu oleh 3 hingga 4 orang. Sedangkan pada mesin traktor yang lebih besar dapat dibantu oleh 7 orang, tergantung berapa baris tanaman kubis brasol yang akan dipotong. Mesin traktor pemanen ini terdiri dari 2 bagian utama, di mana pada bagian depan bawah traktor ini terdapat semacam gunting yang akan memotong pangkal tanaman kubis brasol. Yang kemudian pekerja akan mengambil batang pohon ini. Selanjutnya pekerja akan memasukkan batang pohon ke mesin perontok yang akan memisahkan sayuran kubis brasol dari batang pohon. Sayuran kubis brasol yang sudah terpisah dari batang pohon akan dikumpulkan pada penampung pada bagian atas mesin traktor combine. Setelah penampung ini penuh, traktor pengangkut akan mendekati mesin pemanen ini dan memindahkan muatannya. Traktor pengangkut ini selanjutnya akan mengantarkan ke pabrik pengemasan. Pada proses pabrik pengemasan, kegiatan ini dimulai ketika traktor pengangkut memuntahkan muatannya ke konveyor berjalan. Kubis brasol kemudian akan dibersihkan dan disortir berdasarkan kualitas dan ukuran, yang akan dipotong antara 27 hingga 33 mm. Kemudian kubis yang sudah dipotong ini akan disortir kembali oleh tenaga manusia, sebelum akhirnya ditimbang dan dikemas dalam plastik.